Sobat Humanika, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis jabatan terkait pengertian, manfaat, serta metodenya. Mari kita simak videonya. Sebuah organisasi terdiri dari posisi-posisi yang harus diisi dengan staf. Struktur organisasi menunjukkan nama setiap posisi dan melalui garis yang menghubungkan dapat memberitahu siapa bertanggung jawab pada siapa yang memiliki otoritas di setiap area, dan siapa yang perlu berkomunikasi dengan siapa. Untuk menentukan tanggung jawab dari setiap posisi dan karakteristik orang yang dapat menempati posisi tersebut, maka dilakukanlah analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan pekerjaan dengan syarat tertentu. Singkatnya, analisis jabatan adalah langkah identifikasi tugas dan syarat suatu pekerjaan. Informasi yang didapatkan dari analisis jabatan yaitu uraian jabatan, syarat jabatan, berat ringan pekerjaan, besar resiko pekerjaan, tingkat kesulitan jabatan, besar kecil tanggung jawab, banyak sedikit pengalaman, tingkat pendidikan yang diperlukan dalam suatu jabatan, dan pertimbangan lain yang dibutuhkan. Hasil dari analisis jabatan yaitu deskripsi jabatan atau job description, spesifikasi jabatan atau job specification, job evaluation, job design, dan job redesign. Umumnya dari analisis jabatan diperoleh deskripsi jabatan, persyaratan jabatan, serta uraian jabatan. Adapun manfaat analisis jabatan yang pertama yaitu memecahkan masalah kepegawaian, yang kedua menempatkan posisi tenaga kerja, yang ketiga sarana promosi jabatan, serta yang keempat penambahan sebuah organisasi. Manfaat lain dari analisis jabatan dapat digunakan pada rekrutmen, seleksi, penempatan pekerja, desain pekerja, remunerasi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, mendapatkan kualitas pegawai yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi, pelatihan, evaluasi jabatan, promosi dan pemindahan organisasi, perkenalan atau orientasi, penyuluhan hubungan ketenagakerjaan, serta perencanaan kembali jabatan. Metode analisis jabatan dibagi menjadi 9. Yang pertama, identifikasi maksud dari analisis jabatan. Langkah pertama dalam melakukan analisis jabatan adalah menentukan kebutuhan dan kekurangan yang diinginkan. Manajer SDM harus tahu alasan data-data jabatan dikumpulkan dan hal yang dilakukan dengan data tersebut. Hal ini dilakukan agar penggunaan tenaga, pikiran, dan biaya dalam proses analisis jabatan tidak sia-sia. Yang kedua adalah siapa yang akan melakukan analisis jabatan. Langkah kedua dalam proses analisis jabatan adalah menentukan siapa yang akan melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan oleh internal perusahaan melalui Departemen SDM maupun konsultan dari luar perusahaan. Konsultan analisis jabatan dapat menawarkan nasihat, panduan, serta metode yang tidak bias karena tidak berhubungan dengan karyawan dalam kegiatan sehari-hari. Metode yang ketiga yaitu bagaimana melakukan proses analisis jabatan. Langkah ketiga adalah menentukan cara analisis jabatan dilakukan. Untuk meneliti suatu jabatan spesifikasi diperlukan suatu pendekatan terencana mengenai keseluruhan proses analisis jabatan yang dilakukan. Adapun tahapan-tahapan melakukan analisis yaitu persiapan serta pengumpulan data. Pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti observasi, partisipan, wawancara, technical conference, kuesioner, jurnal harian, equipment based method, reviewing record dan literatur, serta studying equipment design specification. Metode yang keempat adalah pengambilan keputusan strategis. Langkah selanjutnya adalah pembuatan keputusan strategis untuk menentukan seberapa jauh keterlibatan karyawan dalam proses pengembangan rinci data dikumpulkan dan dicatat, sumber-sumber data, metode pengumpulan data, serta pemrosesan informasi dan pemilihan data yang dikumpulkan. Metode yang kelima adalah pelatihan analisis jabatan. Langkah berikutnya adalah melatih analisis jabatan tentang proses dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan mencatat data. Metode yang keenam yaitu persiapan proses analisis jabatan. Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengkomunikasikan setiap proses analisis jabatan agar mendapatkan dukungan penuh dari karyawan lain. Pada tahap ini juga dilakukan persiapan dokumen, daftar pertanyaan, wawancara, dan formulir umpan balik. Metode ketujuh yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan termasuk kualifikasi pendidikan karyawan, keterampilan dan kemampuan yang dipersyaratkan, kondisi kerja, aktivitas jabatan, hierarki pelaporan, ciri kepribadian manusia yang dipersyaratkan, tugas dan tanggung jawab, serta perilaku karyawan.
Metode yang kedelapan yaitu dokumentasi, verifikasi, dan kajian. Dokumentasi dilakukan untuk memverifikasi keaslian data yang dikumpulkan untuk dikaji. Pada tahap ini diperoleh informasi final yang digunakan untuk menggambarkan jabatan tertentu. Metode terakhir, membuat uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Langkah terakhir ini adalah memisahkan data yang terkumpul menjadi informasi dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang bermakna berupa uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Proses analisis jabatan membutuhkan waktu yang panjang dan mendetail. Hal ini berlawanan dengan tuntutan organisasi dan bisnis yang cepat. Organisasi seringkali mengabaikan atau membutuhkan waktu yang lama untuk mengeluarkan deskripsi pekerjaan setelah struktur organisasi berubah. Jeda waktu memberikan kesulitan dalam melakukan pergerakan dan penempatan SDM secara struktur, uraian pekerjaan, dan kualifikasi kompetensinya. Sekian penjelasan mengenai analisis jabatan serta manfaat dan tantangannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kami. Dan untuk info selanjutnya bisa follow IG kami di @humanika.id. Thank you for watching.